Assalamualaikum, ketemu lagi dan Ahmad Armada 7. Di Indonesia ini ormas begitu banyak, sangat banyak sekali, dan bisa dibilang yang paling besar bahkan ormas Islam sedunia yang hanya NU. Makanya banyak hal ataupun juga banyak fitnah yang tertuju kepada NU, khususnya apa? Soal Islam Nusantara. Padahal Islam Nusantara ini hanya tipologi, ibarat apa ya, brand untuk perjuangan. Untuk apa? Tetap melindungi Indonesia dengan sisi keislamannya yang khas Indonesia. Di situ saja sesungguhnya. Maka itu jika ada misalkan orang NU tapi dia ini sangat tidak suka dengan Islam Nusantara, mungkin dia ini kurang apanya? Kurang sisi ilmu budayanya, dia kurang sisi ilmu negaranya dan lain sebagainya lah. Dan yang sangat sebenarnya tidak apa ya, tidak bagus. Misalkan ada orang sesama NU, dia menjelekan Islam Nusantara, lalu apa efeknya? Justru akan membuat orang-orang yang tidak suka NU, dia semakin gila, dia semakin apa? Punya alat justifikasi untuk menyerang NU. Di situ masalahnya. Makanya misalkan ada tokoh atau siapa saja, dia ini tidak cocok dengan si A, si B, si C, harusnya lewat telepon lah, atau apalah begitu. Karena apa? Kadang ucapan tokoh si A misalkan ini bisa dibilang aneh bagi orang si A, si B, si C gitu kan, itu nggak masalah. Dan secara umum orang Indonesia hal-hal yang agak aneh itu pun udah terbiasa. Justru jadi besar saat misalkan si B ini tidak suka dengan A, dia mengkritisi, disebar di internet, justru jadi masalah. Masalah apa? Orang-orang yang nggak suka NU ini punya alat. Harusnya jika ada beda begitu, harusnya apa? Cukup diam atau telepon lah sambil ngobrol atau ngopi, harusnya begitu. Ini video lama ya, video menjelang Pilpres kemarin. Dan saya yakin kejadian ini apa? Bisa dibilang karena apa? Ada bau politiknya di situ. Segala fitnah yang diarahkan ke NU, PKI lah, Islam Nusantara dan lain sebagainya. Pokoknya pemikiran mereka tuh udah jelek lah gitu. Padahal karena apa? Kekurangan info mereka saja sesungguhnya di situ. Permasalahannya di situ. Ini kejadian yang dialami Gus Faris, Buntet, adiknya Gus Abbas, saat dia memimpin acara di luar Jawa. Di situ. Oke, ini videonya. Hadirat muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat, sahabat-sahabat gerakan pemuda Ansor, sahabat-sahabat Banser yang dikatakan oleh ulama sepuh Buntet bahwa satu-satunya pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tersisa di zaman ini adalah Ansor dan Banser. Kulo niki siwek khidmah wonten dateng NU, langkung tepatnya malih khidmah dateng Ansor dalam posisi kulo sebagai salah satu ketua pimpinan pusat Majelis Dzikir Rijalul Ansor GP Ansor. Ulan-ulan niki kulo muter mawon para sedherek. Kawit mulai kulo ngisi acara wonten dateng Banten, tepatnya dateng Pandeglang. Saking Pandeglang kulo terbang menuju Lampung. Saking Lampung kulo terbang bali menuju Aceh Besar. Saking Aceh Besar kulo menuju Riau untuk bersama-sama sahabat-sahabat Banser dan Ansor melaksanakan rute kirab satu negeri GP Ansor. Saking Riau, kulo mantuk sadinten kulo langsung terbang menuju kota Soe NTT. Dalu niki kulo mung badhe cerita mawon nggih. Cerita pengalaman kulo mimpin kirab satu negeri GP Ansor teng Riau wingi. Niki luar biasa para sederek cobaane. Ternyata Ansor niku gede. Nggih napa mboten? Ternyata NU niku gede. Para sederek para rawuh kulo mimpin kirab satu negeri Riau niki tolak pertama kulo niki saking kota Pekanbaru. Saking kota Pekanbaru lajeng enten tabligh akbar wonten dateng Kabupaten Siak, selanjutnya menyeberang menuju Kabupaten Bengkalis lan nyebrang malih menuju Kabupaten Kepulauan Meranti. Niki para sedherek ingkang kula hormati, kelawan wontene peristiwa ingkang dateng Provinsi Riau niku akhirnya membuat kita semua tahu bahwa di Riau mana orang yang setia dengan NKRI, mana yang tidak. Mana orang yang memiliki komitmen besar kebangsaan, mana yang tidak. Niki peristiwa yang ngeten para sedherek. Kula sakonco pasukan kirab bertolak dari kota Pekanbaru jam 1:30 siang. Saking Pekanbaru kula menuju Kabupaten Siak perjalanannya 3 jam. Masuk Kabupaten Siak jalan sampun diblokir sedoyo. Jalan diblokir semuanya. Sehingga akhirnya kulo memutuskan untuk stay di kantor PCNU Kabupaten Siak. Di kantor PCNU Kabupaten Siak
Bapak Kapolres melaporkan bahwa semua jalan menuju tempat pengajian Khol Sultan Siak yang diadakan oleh GP Ansor ditutup semua oleh orang-orang yang sudah terprovokasi. Kita tidak boleh masuk. Bahkan provokasinya sangat luar biasa. Poros derek niku diumumke teng masjid-masjid. Kurang luwihe bahasa ngeten. Ayo wong Melayu metu kon kabeh saka omah. Iki Melayu garep dijajah karo Banser. Sehingga masyarakat sing terprovokasi ini jumlahnya mboten ratusan. Ribuan orang terprovokasi. Siapa yang memprovokasi? Yang memprovokasi adalah orang-orang yang benci dengan Indonesia, orang yang benci terhadap NU, orang yang tidak memiliki komitmen kebangsaan, dan orang yang tidak cinta dengan NKRI. Bapak Kapolres melaporkan seperti itu. Ketua PW Ansor Provinsi Riau matur kali kula dos pundi niki Gus, tetap jalan. Jangankan 1000 orang, 1.000.000 orang pun bila menghalangi tekad kami untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, 1.000.000 orang pun ketika menghalangi kami, menghalangi tekad kami untuk berkhidmat dengan perjuangan para kiai dan para ulama NU, jangan pernah takut sahabat Banser, hadapi mereka. Kalau sak konco kompak poros derek, konco-konco Banser semangatnya luar biasa. Akhirnya poros derek, Bapak Kapolres mencoba untuk memediasi. Akhirnya disepakati untuk bermusyawarah antara kulo Ansor kali beberapa orang dan organisasi yang melarang kita untuk datang ke sana. Disepakati tempatnya di Masjid Agung Siak, Masjid Sultan Hasyim. Kita di sana ngobrol. Yang pertama memberikan pengarahan adalah Ansor, bahwa Ansor akan menyelenggarakan acara di sini bentuknya adalah Khol Sultan Siak. Karena Ansor dididik oleh para kiai dan para ulama NU untuk menghargai semua yang sudah berjasa dengan negara dan bangsa ini. Sultan Siak niku seorang sultan dengan wilayah kekuasaan ingkang ageng, kekayaannya luar biasa, tapi dengan legowonya beliau memberikan kekuasaannya, memberikan tahta dan hartanya untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita ingin menghargai karena beliau adalah inspirasi perjuangan bagi kamu. Mereka ngotot. Tidak bisa. Pokoknya acara ini harus diberhentikan. Saya tanya alasannya kenapa? Karena Ansor akan menyebarkan Islam Nusantara. Jadi gue ngomong, persepsi kamu tentang Islam Nusantara seperti apa? Islam Nusantara itu adalah Islam yang kalau mau sholat menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Islam yang kalau sholawatan bacanya sallallahu ala Jokowi. Ini pancen nek dadi wong NU niku gobloke nemen, Pak. Mulane dadi wong NU endah pinter, alhamdulillah. Jadi kalau ngomong itu semua salah. Islam Nusantara tidak pernah mengajarkan begitu. Kalau terangkan secara kaidah Islam Nusantara niku ngeten. Islam Nusantara niku ngeten. Islam Nusantara ngeten. Boten ngertos poros diri. Akhirnya kalau damel analogi. Jadi kalau ngomong wong Melayu, sampean ke dua pemimpin sing hebat, sultan-sultane sampean. Jenengan ini ngertos napa mboten kali sejarah sultan-sultan yang jenengan. Terutama di bidang seni, enten sing jawab. Kami mengerti. Sultan-sultan kami banyak menciptakan seni dan budaya di sini. Di antaranya sultan-sultan kami banyak menciptakan satu tarian yang di dalamnya mengandung wasilah pendidikan agama. Contohnya tari nopo, jariku. Ya jawab tari saman. Tari saman niku tari sing diciptakan kali salah setunggalipun sultan Melayu niku ngandung unsur tauhid. Gerakan pertama pasti ngajungaken 5 jari, ini menunjukkan Islam rukun Islam ada di 5. Kemudian tepukan pertama 1 menunjukkan sahabat, tepukan kedua pasti tangannya begini. Dan ini menunjukkan adanya rukun Islam yang kedua. Terus, jadi kalau ngomong, kamu mau nggak kalau tari yang diciptakan oleh sultan kamu sebagai wasilah pendidikan agama yang bermanfaat bagi orang Melayu, lalu itu dikafir-kafirkan oleh sebagian golongan? Kayak ngomong, ya orang gelem. Siapa yang berani mengkafirkan dan mengharamkan tarian ciptaan sultan kami akan kami bunuh. Jadi kalau ya wis Islam Nusantara ya pada Islam sing ora mengenaken wasilah ibadah sing wis digawe nang leluhuren nyong kabeh, empu kowe ning tanah Melayu, empu kowe nang tanah Jawa, kowe ilang begitu saja. Nggih napa nggih? Tembe diterangke kados ngoten akhirnya ngerti. Oh. Tapi tetap menolak. Alasannya apa? Alasannya karena Ansor mempersekusi Ustadz Somad. Jadi kalau ngomong orang nana sing mempersekusi Ustadz Somad itu orang nana. Di Jawa itu tidak benar, tidak ada.
Yang ada sahabat-sahabat Ansor meminta kepada kepolisian untuk memantau ceramahnya Ustadz Somad. Ini wajar. Kenapa? Karena kami khawatir. Karena dari sekian banyak ceramahnya Ustadz Somad, banyak lebih membela kepada khilaf. Perubahan ideologi bangsa yang itu bagi kami tidak bisa ditolerir. Gini oke? Ngerti malih. Tapi tetap nolak. Alasannya pihak kerajaannya tidak mengizinkan. Jadi kalau ngomong, kalau ente menolak, kami akan memaksa. Bingung deke. Sebabnya bahan serai ewuan, gini ngomong gitu. Masyarakat sing terprovokasinya yo ewuan. Gowo senjata abih. Akhirnya diputuskan acara tetap berjalan. Tidak boleh dibubarkan. Tempatnya dipindah ke Masjid Agung. Jamaah ingkang sampun kempal teng lapangan diangkut sedoyo marani Masjid Agung, malah acarane langkung siar. Diomong, tidak boleh bicara soal Islam Nusantara. Jare kulo beres. Padahal ceramah kulo ya isine Islam Nusan. Mung dekek ya mung ngerti bungkus tok, orang ngerti isine. Ibarat wong lanang nang wong wadon, kowe mung seneng kutange tok, ora seneng isine. Kino mongke. Milo milet ben ora goblok. Acara berjalan dengan baik. Selesai acara kula sakonco ziarah teng Sultan Syarif Kasim II. Selesai istirahat wonten dhateng pondok pesantrenipun Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Siak. Setelah istirahat paginya ada pengajian Jamiah Thorekoh Naksabandiyah teng mriku. Kula ngisi pengajian setengah 12 siang. Kula sakonco kali kanca-kanca Banser lan Ansor siap-siap untuk melakukan perjalanan selanjutnya. Menuju mana? Nyebrang ke Kepulauan Bengkalis. Perjalanan 4 jam berjalan lancar. Begitu sampai pelabuhan, kula sakonco mlebet kapal penyeberangan. Mobil dilebet ke KB, perjalanan kurang lebih 1 jam merapat di pelabuhan Bengkalis. Begitu kapal dibuka, mobil kula sami-sami runtutan medal, ada penyerangan datang mobil kula. Mobil kedua setelah mobil saya dikepruk, dinaiki orang, 4 orang dijejak kacanya, dipukul kacanya. Keluar dari kapal Roro, kula sampun diadang kali ewan wong para sedherek. Sedaya ngomongaken Ansor kafir, Ansor PKI. Sampai akhirnya para sedherek ingkang kula hormati, kanca-kanca Banser sangat luar biasa mentalnya. Dia mampu memutuskan satu keputusan yang tepat di saat suasana genting seperti itu. Wah, akhirnya kula sak kanca bisa melarikan diri keluar dari kerumunan orang yang sudah mengancam untuk merusak semua mobil yang ada. Akhirnya diputuskan evakuasi masuk ke Polres. Masuklah teng Polres. Teng Polres kawit mulai jam kali siang, mulai sekitar jam, bukan jam kali siang, jam setengah 5 sore, ngantos dumugi jam 11 malam. Polisi di sana minta untuk negosiasi lagi. Diadakan musyawarah dan negosiasi kali mereka. Sama penolakannya. Banser akan menyebarkan Islam Nusantara. Kula terang ke Islam Nusantara ini dadi agamanya. Islam Nusantara itu bukan madhab. Kula terangkan bla 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 bla, mereka tidak mengerti juga, tetap menolak. Jam setengah 12 malam, masyarakat ribuan kumpul di luar Mapolres Bengkalis. Semua meneriakkan kafir, semua meneriakkan PKI, semua meneriakkan, bahkan ada yang meneriakkan bunuh saja. Sedoyo mbekto senjata, Pak. Sementara konco-konco Banser lan konco-konco Ansor niki dereng maem kawit mulai enjing. Kula semangati, sahabat Banser, Anda yakin kalau Anda adalah pasukan ulama? Kalau Anda adalah pasukan ulama, saat sekarang ini kita harus mampu menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah pasukan ulama, kita adalah pembela Nahdlatul Ulama, kita adalah pembela Indonesia. Jangan pernah takut dengan tantangan apapun yang ada di depan kita. Konco-konco Banser jumlahnya mung 10 Banser, 10 Ansor, 10 PW Ansor. Jumlah total semua rombongannya cuma 35 orang, sementara massa yang berkerumun ribuan orang. Setengah 12 malam saya ngomong dengan Pak Kapolres, malam ini juga kita harus keluar dari Bengkalis. Kondisinya nggak aman, Gus, apapun risikonya kita hadapi, kita keluar, karena kita masih memiliki agenda untuk rute berikutnya. Wah, akhirnya medal dalam pengawalan kepolisian. Kulo sakonco sampun memutuskan jadwal untuk acara di Meranti besok pagi dibatalkan karena ada kabar semua pelabuhan sudah dicegat 400 orang.
Tapi masyarakat NU yang ada di Meranti melalui Kapolres nelpon ketua PW, dimohon untuk bisa hadir ke sana. Ketua PW ngomong kondisinya tidak aman, saya tidak bisa menjamin keselamatan dari rekan-rekan. Kapolres ngomong saya yang menjamin. Jamin apa? Di Bengkalis saja kepolisian bisa katanya menjamin, tidak, kenyataannya mobil kita remak. Akhirnya jari kula ngomong kali konco ketua PW namanya Mas Purwadi. Mas Purwadi, warga Nahdliyin yang ada di Meranti mengharapkan kita untuk bisa hadir ke sana. Kita bagi dua grup. Rombongan kirap kita terbangkan menuju Batam untuk pengamanan. Saya harus hadir di Meranti. Gus, kondisinya nggak aman, apapun resiko. Demi NU, demi Kiai, Faris boleh mati. Tapi NU, Kiai dan ulama NU tidak akan pernah mati. Akhirnya diputusakan, ulo ngumpet-ngumpet, tugih teng Meranti. Ngangge speedboat, ulo dikonconi 4 orang. Pertama namanya Gus Ibnu, yang kedua namanya Pak Sobiwi, pimpinan pusat GB Ansor, ketiga Mas Purwadi, dan yang keempatnya adalah Wakapolres dengan membawa 1 anggota bersenjata lengkap. Jaga tendalu jam senunggal, ngangge speedboat lewat pelabuhan tikus, nyusuri tengah laut poros diri. Kondisinya udan, ombaknya sak menten-menten, speedboat nganting manceleng-manceleng, tuing-tuing. Belum memberi semangat kepada sahabat-sahabat sekalian. Sahabat-sahabat, kalau hari ini saatnya kita harus mati. Kita mati karena Kiai dan ulama NU, kita mati karena Indonesia. Insya Allah maslahat dunia dan akhirat. Ulo sak konco semangat poros jam 1 malam jagate udah lewati tengah laut. Sampai akhirnya Pak Kapolres ngomong, kali supirnya ini Pak, kita lewatnya melingkar saja, jangan nembus ke sini, karena di sini bahaya. Dari kulo ngomong, Pak Wakap, jalan yang paling dekat menuju Meranti mana? Ya kalau dekat ke sini Gus, tapi ini jalannya rawan, karena di sana ada hutan bakau, masih banyak buaya dan sebagainya. Saya putuskan lewat hutan bakau. Pak Kapolresnya, jangan Gus, jangan Gus, ini bahaya. Lewat hutan bakau, percaya sama saya. Akhirnya lewat hutan bakau, poros dari peringkang kula hormati. Hutan jagate peteng udan, demi NU, demi Ansor, dan lebih demi negara kesatuan Republik Indonesia. Perjalanan 3 jam ngantos dumugi Meranti, kula dereng ketemu sego kawit enjing Pak. Tugi mriku kanca Bansen damelke sega goreng, bakal salat subuh kula mung maem sak sendok tok, kula pun mboten kiat ngantuk. Malamnya kita adakan pengajian di Meranti dengan pengawasan sekian banyak orang yang selalu menggembor-gemborkan Banser PKI. Malam kita adakan pengajian di Meranti dengan pengawasan masyarakat setempat, dengan terus menggembor-gemborkan NU kafir, Banser PKI, bahkan enten sing gembor-gemborkan bunuh saja. Nyuwun sewu Pak, wekdal niku kula mboten wedhus sama sekali, hingga pengajian kula niku malah langkung keras. Pengajian kula malah langkung tak bentak-bentak, tak goblok-goblok masyarakat saya. Sampai akhirnya poros derek ingkang kula hormati, selesai acara di Meranti, kula melanjutkan perjalanan menuju Batam. Di sini pun saya tidak boleh memakai pesawat terbang karena kondisi bandara pun sudah dihadap. Akhirnya kula ngagem kapal laut malih saking kepulauan Meranti menuju Batam 5 jam. Kula mboten sadar HP kula teng pundi, tas kula teng pundi, nggih kula mboten sadar. Alhamdulillah ternyata muassis NU mboten kindel taksih nglindungi lan dongake kula. Alhamdulillah. Poros derek ingkang kula hormati kanca-kanca Banser, inilah sekelumit cerita pengalaman saya kemarin memimpin kirab satu negeri. Mila sebagai generasi NU, sahabat Banser, sahabat Ansor, tunjukkan pada dunia kalau kalianlah yang memiliki komitmen untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, untuk terus mengawal dakwah para kiai dan para ulama Jam'iyah Nahdlatul. Mungkin apa mboten? Mungkin apa mboten? Tidak usah takut. Kiai dan ulama kita tetap akan mendoakan kita dan mendampingi kita. Akhirnya poros derek masalah niki bisa diselesaikan melalui Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Gus Yakut, sampai akhirnya masyarakat sana pun pada meminta maaf sama kita karena mereka merasa diprovokasi. Mila jenengan kudu dadi wong pinter, endah ora gampang digorowi. Nggih napa nggih? Mila melu NU. Jaga dari persatuan dan kesatuan.
Tapi kali bebatirane yo balik berjuang kangge agama bangsa lan negarane kali para kiai lan para ulama NU ne insyaallah selamat dunya lan akhirate. Amin. Amin. Mila Kiai Nahduddin Abbas putrane Mbah Abbas ingkang paling ragil ingkang tembe sedo wingi niku dawuh. Saya yakin betul satu-satunya pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tersisa di zaman sekarang adalah Ansor dan Banser. Artinya Ansor lan Banser ini pasukan sing bener-bener melaksanakan dakwah lan titahe sesuai titahe Kanjeng melalui para kiai, para ulama niku para sedherek ingkang kula hormati. Indonesia niki damelane kiai lan para ulama NU. Penanam saham terbesar dari berdirinya Indonesia adalah kiai dan